Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak tokoh inspiratif yang bisa menginspirasi hidup keimanan kita di tahun refleksi ini. Sebuah kesempatan indah bagi kita untuk menemukan identitas atau jati diri kita di hadapan Allah dan di tengah-tengah gereja umatnya. Nah, salah satu tokoh inspiratif itu ialah Rasul Paulus. Kisah pertobatan Paulus sangat menarik dan luar biasa, saudara. Karena itu Lukas menulis kisah pertobatan Paulus ini di Kisah Para Rasul di 3 tempat yang berbeda. Pertama, Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai dengan 30. Lalu diulangi lagi pada bab 22 ayat 3 sampai dengan 21 dan ditegaskan lagi pada bab 26 ayat 9 sampai dengan 20. Dengan pengulangan 3 kali ini, Lukas mau menggarisbawahi pentingnya pertobatan Paulus dan maknanya bagi gereja. Dan selain itu, Lukas mau menegaskan bahwa pertobatan itu pertama-tama bukan maunya manusia, tetapi pertama-tama merupakan karya rahmat Allah. Artinya melihat manusia yang terus jatuh dalam dosa, Allah berinisiatif untuk berkarya menyelamatkan manusia supaya manusia bertobat. Dengan bertobat, maka manusia dapat menemukan kembali makna dirinya, identitas dirinya, bukan sebagai pendosa yang malang, yang tidak punya masa depan, tetapi sebagai manusia pendosa yang dikasihani, yang dikasihi, yang diampuni, dan yang diselamatkan oleh Allah sendiri. Dan inilah juga yang menjadi pengalaman Rasul Paulus. Seperti yang dia katakan dalam suratnya yang pertama kepada Timotius bab 1 ayat 13. Paulus berkata begini, "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihani oleh Kristus Yesus Tuhan kita." Saudara-saudari, inilah pengakuan Paulus. Ia mengakui diri sebagai seorang yang sudah dikasihani oleh Tuhan sebagai manusia baru. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga lewat pertobatan dan kesaksian Rasul Paulus ini, kita pun terinspirasi olehnya. Bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi juga yang telah dikasihani oleh Tuhan. Karena itu kalau misalnya sebagai contoh, sebelum atau pada awal misa kita berdoa tobat dan berseru, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita ucapkan ini dengan penuh kesadaran dan dengan kesungguhan hati. Sebab dengan doa itu kita menjadi orang-orang yang telah dikasihani Tuhan. Dan inilah jati diri atau identitas diri kita
di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah gereja umatnya. Sekian dulu saudara-saudari, sampai jumpa dalam episode berikutnya.